akhirnya dibongkar oleh warga, di mana ijazah Rismon Sianipar yang mengaku lulusan dari Jepang ternyata palsu. Universitas di Jepang tidak pernah mengeluarkan ijazah untuk Rismon Sianipar, dan inilah beritanya. Saya salah, Pak Jokowi, maaflah Pak Jokowi. Walaupun saya ahli bisa salah. S2 di? S2 di UGM juga saat itu. UGM jurusan? Jurusan teknik elektro juga. Oh, teknik elektro juga. Tahun Oke. 1999-2000 gitu. Lulus 2002. S2 lagi saya di Jepang. Oh, ada S2 di Jepang juga? Saya minta, Bang. Minta? Karena agak kurang keren S2 UGM gitu. Bukan apa-apa, Bang. Memang dibilang Ya, dosen. di Jepang itu dapat beasiswa dari mana? Monbu Kagakuso. Oke, karena pemerintah Jepang. Tapi kan biasanya Anda harus dosen itu. Iya, waktu itu. Kayaknya sekarang udah enggak lagi. Iya, dosen di? Dosen di Mataram. Oh, Unram. Iya. Sampai tahun berapa? 2003 sampai 2008 ya, 2007. Iya, 2003 sampai? 2007. Lama sekali S2-nya. S2 S3, Bang. Oh, S2 S3. Jadi Iya. S3 Anda di Jepang. Iya. Nah, di situ saya mempelajari kriptoanalisis, Iya. memecah kode gitu. Iya. Terus belajar sinyal dan video, keamanan video, keamanan data. Nah, dari situlah kita intinya ya kita belajar pattern digital. Oke. Gitu. Pattern digital di situlah kita kembangkan untuk semua. Ya, mulai dari digital forensik, digital security dan lainnya. Dan itu bukan by kurikulum kan, Bang? Iya, Itu iya. by project. Iya. By pelajaran kita sendiri, kasus yang ingin kita pecahkan gitu loh, Bang. Waktu itu apa? Bahasa Inggris atau bahasa Jepang? Bahasa pengantarnya? Bahasa pengantar di kelas bahasa Jepang. Anda ada paten sekarang? Enggak? Saya 3 kalau saat itu. Oke. 3 terregister Di Jepang? Iya, di Jepang. Di Indonesia enggak didaftarkan? Enggak, Bang. Oh, jadi Anda paling tidak yearly atau monthly mendapatkan Yearly. Yearly, ya? Jadi yearly kira-kira dapat 5 miliar gitu setiap tahun. lebih lah, Bang. Masa kecil kali. Memang saat itu waktu berangkat ke Jepang kan udah dibilang, Iya. kalau punya paten Iya. jangan didaftarkan dari universitasnya, nanti mereka yang dapat. Tapi- gitu kan. Tapi kan kita nggak enak sama Sensei itu, Bang. Jadi Kan, patennya soal apa? Salah satunya misalnya. kriptoanalisis gitu. Kripto? Kriptoanalisis dan video security gitu. Itu kripto tuh nggak ada hubungannya sama kripto duit itu. Ya ada lah, Bang. Kriptik kan, kata Iya. dasarnya kriptik sandi kan. Jadi oke. Kriptoanalisis artinya menganalisa sandi untuk membuka apa sih yang telah disandikan itu, bahan mentahnya apa. Berarti isi Anda bisa informasi jebol-jebol mentahnya. data orang dong? Harusnya bisa sih, Bang. Harusnya bisa. Jebol-jebol bank bisa juga jangan-jangan ya kan? Itu makanya disumpah saat itu Oke. gunakan ilmu untuk umat manusia gitu, Bang. Oke. Saya sukanya menulis buku, menyelesaikan sebuah proyek, bukan Oke. teoritik gitu. Ya, I see. Ya, Jadi berapa buku yang sudah Anda selesaikan? Ada mungkin 100-200 mungkin. Allahu Akbar, 100-200 buku. Project, Jadi setiap proyek Anda bukukan. Iya, Jadi project. tadi case study jadinya iya, ya. betul. I Bang. see, Saya I suka see. yang itu. Kalau Dan in theoretical, English semua. in English. I Ada yang see. bahasa Indonesia di penerbit Andi dari Informatika Bandung. Andi kan Jogja ya, Bang. Iya. Di Bandung juga penerbit Informatika. Oh, ini orang hebat Anda sepertinya. Enggak lah, Bang, biasa aja, Bang. Bang Rismon, kenapa tertarik main tepi jurang? Padahal Anda sudah hidup senang. Wah, luar biasa. Sebelumnya sudah kan kasus Jessica. Iya. Itu saya selalu bilang bahwa yang melakukan digital manipulation itu Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nual Azhar, laboratorium komputer forensik di Baris Krim Polri itu dijadikan studio animasi digital, bukan menjaga keutuhan data, malah diotak-atik data itu. Itu juga sudah saya sebutkan. Terus kasus Vina Cirebon saya keras juga saat itu. Oke. Ya kan, bagaimana ekstraksi SMS di yang produk dari digital forensik Polda Jabar tidak digunakan bahkan oleh jaksa dan hakim dan dipertimbangkan, yang seharusnya dihadirkan dibahas di persidangan ekstraksi SMS itu oleh Polda Jabar. Iya. Itu seharusnya mereka bebas. Inilah hukum kita gitu loh. Oke. Lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi
untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling, teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran PS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi, teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua MC Nambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua MC Nambela, saya Tomomi Tsumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Rismon dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling, teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran. Rismon Sianipar selama ini getol menyerang Presiden Jokowi soal ijazah tampil bak pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini, kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoax politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipar, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting. Kaca spion. Iya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang, setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Gemetar? Belum selesai, tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya, kacau balau. Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital.
Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula, tapi drama belum habis. Rismond sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismond tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang publik harus bertanya balik, siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan.